bagai daun yang melayang, bagai burung dalam angin. Bagai ikan dalam pusaran, hatiku gelisah dan goyang, ingin mendengar beritamu. Janganlah jauh bagai bulan, hanya bisa dipandang. Jadilah angin membelai rambutku, dan kita nanti akan selalu berjamahan. Kekasihku seperti burung murai, suaranya merdu, matanya kaca, hatinya biru. Kekasihku seperti burung murai, bersarang indah di dalam hati. Angin yang jahat memukuli pintu, burung di langit kalut dalam pusaran, daun-daun berterbangan di atas jalanan. Janganlah kau ganggu tidur siang kekasihku. Jadi kita awalnya bikin resital di luar itu bulan Januari 2020. Lalu yang kedua kan Februari, abis itu kan pandemi. Susah lagi kan bikin, akhirnya nggak tahu gimana gue belaga gila aja bikin resital sampai ya kita udah bikin acara 60-an deh sekarang. Karena kita terbentuknya gara-gara gue bikin party di rumah. Kebetulan yang datang musisi-musisi klasik, mereka main di rumah gue, terus pas gue post di sosial media semua orang pengen dateng. Akhirnya gue bukalah itu di publik. Di teras rumah makan kami kini berharap.
Ia mengerling, ia ketawa. Dan rumput kering terus menyala. Ia berkata, suaranya tinggi. Darahku berhenti berlari ketika orkes memulai. Ku seret dia ke sana. Kalau tantangan terbesar mungkin ya pendanaan sih, karena gue tuh nggak pernah nyari sponsor, gue nggak punya patron, gue nggak punya donatur, kayak belaga gila aja. Kalau emang bisa bikin, kalau enggak ya enggak. Mengapa kau meliputi aku? respon publik semuanya oke-oke aja sih. Mereka merasa kayak oh sesantai ini ya nonton klasik, bisa
sambil makan, sambil minum, nggak harus diem duduk di concert hall, nggak boleh videoin. Kalau acara gue kan justru semua orang harus ngambil video. Maksudnya bebas lah, maksudnya mau ngobrol boleh, mau video-video boleh. Betul, mendemokratisasi musik klasik. Telah lama telah pergi ke sana, ke tanah tak bernama. Entah berapa banyak bunga nan mekar dan melayu, hanya bintang-bintang yang menghitungnya. Awan penuh duka bila melintasinya. Bulan purnama bertanya mada, mengapa tak lagi orang datang berziarah. Telah lama adalah pergi ke sana, ke taman tak bernama. Entah berapa banyak bunga nan mekar dan melayu, hanya bintang-bintang yang menghitungnya. Awan penuh duka bila melintasinya. Bulan purnama bertanya mada, mengapa tak lagi orang datang berziarah. Ya so far responnya baik sih, karena gue kalau bikin event kan juga sebentar. Jadi gue bikinnya repertoarnya juga ringan, yang orang udah familiar, gampang dicerna. Oh kalau normal yang klasik biasanya 2 jam, ada yang 3 jam kalau programnya panjang. Dan itu kan serius banget ya di concert hall, maksudnya kayak kaku gitu bagi gue. Iya, biar publik tuh bisa dapat akses lebih mudah ke musik klasik. Kan kadang orang mager ya kalau lu harus dress up lah, lu harus duduk di sebuah teater, terus kayak ruang geraknya juga terbatas. Alam tenang membisu, bulan redup sayu. Heningnian malam ini sunyi pula hati. Tiba-tiba membayu angin sepoi laut. Daun layu gugur satu, gemersik melaku. Sayup-sayup terdengar
gue pribadi sih karena gue orangnya sebenarnya gue kan juga bukan musisi banget, gue hanya classical music enthusiast gitu. Gue terbuka sih buat kolaborasi dengan genre apapun ya. Kalau kayak misalnya contohnya festival bunyi itu kan malah lebih ke eksperimental ya. Jadi sebenarnya tiap kali kita ada undangan kolaborasi tuh gue menyesuaikan dengan konsepnya. Ada, kita pernah kolaborasi juga dengan Salihara. Waktu itu mereka bikin festival literatur di mana kita spesifik harus bawain karya komponis perempuan dari Prancis. Sama Istituto Italiano juga pernah, itu kita bawain komponis Itali semua. Kita sebenarnya terima orderan yang kayak gitu sih, yang custom made. Jadi kalau lo punya konsep, minta kita mainin apa, kita bisa. Dengan apa kan ku lukiskan
pernah berkolaborasi dengan gamelan. Ini maksudnya tradisional Indonesia kan ya? Bisa sih. Kan tinggal tergantung aransemen ya kalau kayak gitu. Dan kita juga banyak introduce ke publik mengenai instrumen lain yang jarang ditampilkan seperti misalnya harpsichord dari zaman barok atau bandoneon gue. Kau dekat malam kelam, pelukan penghabisan. Kau singkap tirai kabut dan selubung. Tenggelam kau jumpai di dalam rimba malam. Kau buka pagi baru, senja nyawamu. Citra, kau bayang abadi dalam kabut fajar. Tenggelam kau jumpai di dalam rimba malam. Kau buka pagi baru, senja nyawamu. Citra, kau bayang abadi dalam kabut fajar. Musik tradisi sih sekarang udah berkembang ya, maksudnya kayak gue lihat komponis muda tuh udah menggunakan alat musik tradisi tapi komposisinya modern gitu loh. Jadi menurut gue itu udah sebuah, mereka tuh udah elevate traditional music to another level sih. Soalnya gue udah ngelihat beberapa event kayak ini acara tradisi tapi komposisinya modern. Menurut gue udah sangat berkembang lah musik tradisi di sini. Cempaka kuning asri di tepi halaman, setangkai kau beri di pagi terang. Wajahmu bening berseri, memberi harapan. Kasihku di hati takkan terbuang. Sentana setahun berlalu pergi, kelopak tak lagi segar berseri. Cempaka kuning layu masih gugur, tandakan kasihku tak kunjung padam. Yang kita udah pernah sih gamelan Bali ya waktu itu ya.
Tapi komposisinya pun modern banget. Cuman mediumnya alat musik tradisi dan juga alat musik orkes. Oh, kita sama siapapun sih, sama elektronik pernah, sama yang ya apapun lah. Aku memetik bunga melati untuk sunting dalam sang bulu. Aku mengubah kesudahan hati untuk asri pada jiwamu. Dalam kebunku tanam selasi untuk pelipur rama-rama. Dalam hatiku tanam kasih untuk Dewi badan dan nyawa. Kalau untuk interaksi sih kan karena kebanyakan acara kita adalah resital yang dikemas secara intimate, itu memudahkan yang nonton untuk berinteraksi dengan kita sih karena jaraknya deket. Lalu kalau tiba-tiba ada yang mau menanyakan perihal apapun bisa gitu loh. Dengan datang ke acara kita, ikut workshop kita atau ngontak kita dengan cara apapun sih kita gampang banget sih diakses sebenarnya. Tilik di daun setitik embun, indah berseri menawan nubari. Hendak ku pegang hatiku sayang, takutkan jatuh kalau tersentuh. Aku bimbang tinggal terlena, terkenang selalu kan air mata. Ia jatuh karena sengsara, tak tahan lama derita jiwa. Tidak, aku kan mengusik karena aku dah tahu air mata pun titik kalau hatiku telah terganggu. Waktu itu kita bekerja sama dengan Dewan Kesenian Jakarta, nama programnya Musik Masuk Pelosok yang diinisiasi oleh Adra Karim. Itu kerjaannya tuh kita main di sekolah anak-anak berkebutuhan khusus, di rumah susun, gereja yang entah sudah terbengkalai tidak digunakan lagi. Itu konsepnya kita perform tapi semacam lecture recital gitu, jadi pesertanya boleh main bareng kita. Hari hampir senja, siang kan berlalu. Ku tegak terpesona di pelabuhan perahu. Terpandang olehku rona biru laut, sinar dan air bertumbuh gemilang bersambung. Berdamping
kasih. Mega senja raya merah kencana, pualam cakrawala lukisan dewata. Awan berpawai menghias angkasa, daun nyiur melambai tiada menyapa. Hati hamba terharu dengar lagu anak berabu, sejuk resap dan pucuk membangkitkan rindu. Betapa tiada teringat nan silam, kenangan suka dan duka memberi ilham. Senja kan berlalu, malam kan tiba, elang laut terbang jauh bersorak-sorai gempita. Sang ratu siang bermohon diri, perlahan lenyap menghilang di balik bumi. Tertegun daku seorang melamun terpesona, namun juwita memanggil menggugah jiwa. Hari malam sudah, peta pun berlalu, penuh kenangan indah semayam di kalbu. Dalam kasus ini kayak waktu itu gue ngajarin anak-anak kecil kondak aja sih, segampang itu sih. Jadi mereka ngerasain gimana sih caranya, gimana sih lo ngelit sebuah ensemble gitu dan fungsinya apa. Ku tinjau air bening dalam perigi, ku selami hingga dasar tiada gentar. Tapi terkadang
Iya, karena sebenarnya kita kan sangat bukan open minded ya. Kita terbuka untuk peluang apapun. Jadi kayak kalau ada tawaran untuk berkolaborasi dalam berbagai macam konsep tuh kita sangat open sih. Makin aneh makin kita terima. Tiada hidup tanpa nestapa, tiada pun